Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 29 Agustus 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini sekali lagi Tuhan menyapa setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan sekali lagi kami boleh menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, setiap kami yang sudah merasakan begitu besarnya kasih Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari saat ini Engkau sendiri yang memampukan kami, mempersiapkan hati kami untuk kami boleh dengar firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Agustus ini kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan misi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bulan misi yang sekali lagi mengingatkan setiap kita untuk bermisi menjalankan misi atau tugas Allah di dunia ini. Selama bulan Agustus ini kita belajar dan melihat bagaimana pelayanan misi bukan hanya mereka yang pergi dan diutus ke tempat-tempat yang jauh saja, tetapi pelayanan misi juga dilakukan di setiap lini kehidupan kita, di setiap hari dalam kehidupan kita. Hal ini sesuai dan sejalan dengan misi yang Allah berikan untuk setiap orang yang percaya kepadanya dan yang telah menerima kasih dan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pribadi pertama yang berinisiatif untuk mengerjakan sebuah tugas misi yang besar, yaitu misi agar Ia dapat berelasi dengan ciptaannya yang dikasihinya. Missio Dei, yang berarti misi Allah di dunia ini. Meskipun pada waktu itu manusia jatuh di dalam dosa. Meskipun dosa telah merusak dan menghalangi manusia berelasi dengan Allah, tetapi Allah tidak tinggal diam begitu saja. Misi dan rencana Allah tidak pernah berubah dan tidak pernah tergantikan. Allah tetap rindu menyatakan kasih dan menjalin relasi yang intim dengan setiap ciptaannya, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar kasih Allah itu dapat dirasakan dan diterima manusia. Yesus Kristus mengerjakan misi Allah untuk memperkenalkan pribadi Allah yang kasih, yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesuslah batu penjuru yang menjadi dasar misi Allah terus dikerjakan di dunia ini, seperti yang Petrus tuliskan di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yesuslah yang menjadi batu penjuru yang menjadi dasar gereja untuk juga mengerjakan misi Allah di dunia ini. Di dalam bagian firman Tuhan dituliskan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Ibu Saudara, setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk menjadi bagian mengerjakan misi Allah. Missio Dei itu juga dikerjakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dipilih, kita dipanggil bukan berdasarkan keturunan Israel saja, tetapi kita dipanggil karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kita dipilih dan kita dikuduskan menjadi imamat yang rajani, yang memberitahukan, menceritakan, mengabarkan Injil, menghidupi Injil kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
setiap kita, setiap pribadi yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus, kini dipanggil untuk membawa orang lain mengenal siapa Kristus dan juga dibawa keluar oleh Kristus dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, inilah panggilan setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya para pendeta, bukan hanya misionaris yang pergi ke beberapa tempat-tempat daerah terpencil, tetapi setiap kita adalah misionaris-misionaris Tuhan yang dipanggil di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memberitakan kasih Tuhan yang besar, untuk menghidupinya menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita pun boleh menjadi berkat. Melalui kehidupan kita, kita boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi misionaris Tuhan, membawa kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita gereja Tuhan. Gereja bukan hanya soal gedung, gereja bukan hanya soal tempat, tetapi setiap kita adalah gereja, tempat di mana Tuhan tinggal di dalam hati kita. Dan Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi bagian dalam mengerjakan misi Tuhan sampai seluruh bumi mendengar firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk menjawab panggilan Tuhan dan mengerjakan misi Tuhan, memberitakan perbuatan Tuhan yang besar di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama mau menjawab panggilan Tuhan ini untuk kita boleh mengerjakan misi Tuhan yang besar itu dalam setiap hari, dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap hal yang kita kerjakan. Nama Tuhan boleh kita permuliakan, kasih Tuhan boleh kita bagikan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami sekali lagi diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami yang sebenarnya bukanlah orang-orang yang layak untuk menerima kasih Tuhan. Kami yang sebenarnya adalah musuh-musuh Tuhan. Tetapi kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Kami boleh menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang dikuduskan. Kami boleh menjadi umat kepunyaan Allah. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih yang daripada Tuhan, kami mau menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kami untuk bermisi, untuk memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan kekuatan, penghiburan, kasih yang datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pakailah setiap kami, tolonglah setiap kami, untuk kami boleh menjawab panggilan ini dan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Tuhan tolong kami, Allah Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh hidup, menghidupi Injil dan bahkan kami memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara. Selamat mengerjakan misi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin.